Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang satu kebijakan full call auction atau FCA kebijakan yang relatif baru diterapkan di bursa kita, namun dalam waktu singkat manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak, lebih dari 1 juta investor di bursa kita. Apa itu kebijakannya dan siapa saja yang merasakan manfaatnya? Mari kita sama-sama bahas dari podcast ini. Oke, jadi singkatnya kebijakan ini diterapkan pada tanggal 25 Maret 2024 lalu dan kebijakan ini didukung oleh OJK, dianggap punya manfaat yang luar biasa. Dan memang benar, pada video ini kita akan melihat manfaat dari kebijakan ini terutama buat kita-kita para investor retail, para pahlawan bursa. Jadi bukan cuma itu, di tanggal 28 Mei lalu BI juga membuat kebijakan untuk mempopulerkan kebijakan FCA ini. Saham brand, saham nomor 1 di Indonesia, perusahaan terbesar di BEI dimasukkan ke FCA untuk supaya lebih banyak sosialisasi tentang FCA lebih besar dan supaya lebih banyak lagi investor retail yang bisa merasakan dari manfaat FCA ini. Dan setelah brand dimasukkan tanggal 31 Mei ditambah ada 51 saham baru di FCA akan oleh BEI dan dimasukkan di kebijakan full call auction ini. Dan kebijakan ini ternyata meskipun dianggap manfaatnya luar biasa, ternyata banyak diprotes oleh investor. Ini berita-berita di mana dianggap membuat pasar tidak kondusif, merugikan investor retail, bahkan ada yang sampai mengirim karangan bunga ke BEI karena dianggap mereka-mereka yang dirugikan karena kebijakan FCA. Mereka-mereka yang mungkin belum tahu manfaat dari kebijakan FCA ini di bursa kita. Jadi ini bahkan ada yang mengatakan tolong rubah FCA, nggak kondusif buat market dan lain-lain. Ini beberapa segelintir orang yang memang tidak happy dengan kebijakan FCA ini, yang mungkin belum tahu manfaatnya. Mudah-mudahan dari setelah video ini bisa lebih banyak orang yang tahu manfaatnya, dan tentunya karangan bunga ini juga dalam waktu beberapa menit saja sudah di remove oleh security kayak gitu. Dan bukan cuma itu, analis juga menganggap karena besarnya kebijakan FCA ini membuat berita-berita di luar negeri, di dalam negeri sudah tidak ngaruh lagi karena saham brand masuk FCA. Dan kita tahu juga setelah saham brand masuk FCA, IHSG terus bergerak turun seperti itu. Dan tapi di sisi lain, terlepas dari banyak investor yang kontra dari FCA, banyak juga investor yang mendukung FCA ini. Ini saya screen cap beberapa komen-komen di sosial media mendukung penuh otoritas BEI dan setelah berharap supaya dengan FCA ini saham brand harganya bisa turun ke 100, disusul dengan saham Tepia, BRPT, Cuan Aman, Bian. Ini adalah saham-saham terbaik terbesar di bursa kita saat ini, diharapkan akan turun juga ke 100 dengan kebijakan FCA ini. Dan dikatakan juga, ini ada yang mengatakan para fundamentalis terlihat senang dengan adanya dimasukkannya brand kebijakan FCA. Dan banyak lagi yang mendukung kebijakan FCA ini kayak gitu. Dan ini juga bahkan di IDX Channel dikatakan kebijakan full call auction itu dinilai tidak seburuk yang investor rasakan. Jadi ini menarik karena di IDX Channel dikatakan meskipun investor merasakan kebijakan ini buruk, sebenarnya tidak seburuk itu. Jadi bisa ada beberapa pesan di sini. Pesan pertama, mungkin kedepannya akan lebih buruk, akan ada kebijakan baru yang kalau kedepannya lebih buruk, tentunya yang dirasakan investor sekarang tentunya tidak seburuk itu. Mungkin itu, atau mungkin karena yang membuat kebijakan dengan yang merasakan memang tidak saling berhubungan atau tidak saling mempedulikan, jadi ya dianggap ya tidak seburuk yang dirasakan investor. Seperti ini sesuatu yang menarik memang, dan menurut kami FCA ini memang bisa dibilang kita bisa mengerti kenapa kebijakan ini diterapkan, karena kita tahu IHSG sedang jatuh, saham-saham unggulan, saham-saham berfundamental bagus, saham-saham perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, mayoritas harga sahamnya sedang terpuruk, sedang hancur-hancuran, dan tentunya itu membuat banyak orang-orang yang selama ini percaya fundamentalis mengalami kerugian yang besar.
karena kehancuran saham-saham tersebut. Bahkan dalam podcast sebelumnya kami membahas BBRI kemungkinan besar sudah merebut posisi gelar GOTO sebagai saham dengan nyangkut terbesar di Indonesia. BBRI artinya memang mayoritas investor di bursa kita itu sedang mengalami kerugian. Dan tentunya ini menjadi sangat berbahaya kalau mayoritas rugi dan di sisi lain ada banyak saham-saham yang naik secara luar biasa namun saham-sahamnya tidak ada fundamentalnya. Kayak gitu. Itu yang membuat para fundamentalis itu bisa dibilang kesel, sakit hati, marah dan tidak terima. Jadi memang ada kemarahan di kalangan investor retail di bursa yang masih membaca laporan keuangan, yang masih mempedulikan fundamental, karena ketika saham berfundamental terpuruk, saham-saham yang tidak ada fundamentalnya naik secara luar biasa dan bahkan sampai 2 minggu lalu itu mendominasi perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. 5 besar perusahaan terbesar di Indonesia, kita udah tahu lah fundamentalnya seperti apa. Kayak gitu nggak usah dibahas lagi karena bingung juga apa yang mau dibahas tentunya. Jadi tentunya itu membuat banyak value investor fundamentalis sakit hati. Cuma tentunya investor yang sakit hati ini harus dibela, harus didorong. Cuma gimana membelanya? Itu masalahnya kan di sini. Karena kalau buat mereka senang ya harga sahamnya digoreng naik. Cuma tentunya yang menggoreng naik bukan BEI kan. Kalau harga saham BRI digoreng naik, BCA digoreng naik, Indofood digoreng naik, semua digoreng naik, tentunya para investor-investor fundamentalis akan menjadi happy. Cuma tentunya itu udah bukan kendali BEI lagi. Bahkan kita tahu selama investor masih terus beli saham-saham tersebut, masih terus memborong saham-saham tersebut, harga sahamnya akan terus bertambah turun. Hukum di bursa saham. Kalau retail beli harga turun, kalau bandar beli harga naik. Itu kan simple kan. Sangat simple. Jadi selama retail terus beli, harga sahamnya akan terus turun. Lalu gimana cara membela investor value investing supaya mereka tidak kabur ke bursa lain atau tidak kabur ke instrumen lain. Salah satu caranya adalah dengan menjatuhkan saham-saham terbaik. Jadi tentunya kalau Anda menderita sendiri sementara orang lain happy, tentunya yang menderita ini semakin kesal. Cuma kalau penderitaannya tidak bisa dihilangkan, ya udah at least buat mereka menderita bareng-bareng. Biar nyangkut sama-sama sekarang. Jadi itulah mungkin kalau prediksi kami yang jadi tujuan dari FCA. Dan memang terbukti manfaatnya sudah sangat terasa kebijakan FCA ini. Jadi ini kita secara statistik simpel kita bisa lihat manfaat dari saat ini ada 231 saham yang masuk papan pemantauan khusus yang kalau ditransaksikan dengan skema FCA. Kayak gitu. Dari 231 saham ini ada 95 saham yang dalam kondisi disuspend, yang tidak bisa ditransaksikan. Artinya ada 136 saham yang masuk dalam FCA. Transaksikan FCA. Dan terus apa gunanya FCA? Jadi ini sudah dijelaskan oleh OJK. Di sini dikatakan untuk tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada investor terkait volatilitas harga. Jadi kita tahu volatilitas harga itu harga saham yang naik turun. Semakin dia naik turun, itu volatilitasnya semakin besar. Pagi-pagi naik 10%, sore-sore naik 10%, volatilitasnya akan semakin besar. Akan besar kalau kayak gitu. Karena naik turun. Jadi OJK atau BEI mungkin mau melindungi investor dari volatilitas tersebut. Karena sudah terbukti kalau saham di FCA kan biasanya harganya cuma turun. Nggak naik 10% terus turun 10%, nggak, bisa turun 10%. Besok turun lagi 10%. Jadi memang ini efektif untuk melindungi investor dari volatilitas harga. Daripada naik 10% turun 10%, mending turun aja biar volatilitasnya turun. Untuk investor retail mau dilindungi dari volatilitas dan memang terbukti berhasil. Kalau Anda lihat saham-saham FCA itu banyak yang sepanjang hari harga sahamnya nggak bergerak. Turun 10% udah itu diam. Turun 10% itu diam, jadi memang volatilitasnya berkurang.
Jadi di sini saya mau edukasi manfaat dari FCA supaya buat rekan-rekan yang selama ini protes bisa menyadari manfaatnya kayak gitu. Jadi ini secara statistik dari 136 saham yang FCA ada 118 turun, 118 saham turun selama FCA. Jadi misalnya contohnya ini harga taksi sebelum FCA harganya 50. Sekarang sudah lebih murah di Rp2. Misalnya Tele, salah satu saham yang dulu dianggap valuasinya sangat murah, sebelum FCA Rp31. Valuasinya murah Rp31, sekarang udah Rp3. Jadi udah jauh lebih murah kan kayak gitu. Volatilitasnya juga bisa berkurang. Dulu bisa naik turun 10 poin, sekarang harganya tinggal 3. Kayak gitu, volatilitasnya berkurang. WMU, saham yang belum lama IPO dari 50 ke 8. Jadi dari 136 saham FCA, 118 diantaranya harganya turun. Tapi ada juga yang naik, ada 12 saham yang naik dan 5 saham yang stagnan sejak dia masuk FCA. Ini saya pakai harga penutupan 6 Juni 2024. Dan kalau kita rata-rata kinerja saham-saham yang masuk FCA dari 118 saham ini rata-rata turun 41%. Jadi lumayan manfaatnya turun 41% rata-rata ya. Dari 136 saham ini kan memang ada yang turun 96%, ada juga yang naik rata-rata turun 41%. Seperti itu, ini manfaat FCA. Dan saham-saham yang turun selama FCA kita bisa lihat ada Taksi, IKAI, Arka, WMUU, ada WSBP, Kota, WinAir, Alto dan lain-lain. Ada banyak saham-saham yang turun selama FCA. Dan di sini juga kita bisa pelajari jumlah pahlawan bursa di saham FCA. Jadi kalau Anda lihat misalnya di aplikasi RTI atau di website bursa, kita bisa tahu berapa banyak investor yang memegang saham tersebut. Itu data biasa dirilis tengah bulan untuk data akhir bulan sebelumnya. Jadi investor-investor itu kalau kami di kantor sebutnya sebagai pahlawan bursa. Dan kita bisa lihat dari data ini, kita bisa lihat pahlawan-pahlawan bursa, ada berapa banyak pahlawan bursa investor yang merasakan manfaat dari FCA. Misalnya di BITEK ini ada 4.170 investor yang punya saham BITEK. Yang tentunya merasakan sekali manfaatnya karena sebelum FCA harganya 50, sekarang tinggal Rp1. Kayak gitu. Misalnya di FIFA ini ada 61.290 orang yang memiliki saham FIFA. Sebelum FCA harganya 50, sekarang sudah merasakan manfaatnya karena harganya Rp5. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi, dan itulah data-data pahlawan bursa. Dan mari kita lihat seberapa banyak pahlawan bursa yang diuntungkan dari FCA dan seberapa banyak pahlawan bursa yang merasakan manfaat FCA. Kayak gitu, yang diuntungkan kita lihat ada saham yang naik di masa FCA, ada DMMX, ada 12.380 investor yang yang memiliki saham DMMX yang diuntungkan dari FCA karena sebelum FCA harganya 77, sekarang 140. Net TV juga diuntungkan, ada 11.310 orang yang diuntungkan karena sebelum FCA harganya 53, sekarang 78. Kalau di total ada 47.350 investor yang diuntungkan oleh FCA. Tapi ada juga investor yang tidak terkena dampak FCA. Ini ada investor real itu ada 18.550 pahlawan bursa yang memiliki saham ini. Sebelum FCA harganya Rp6, sekarang ini pun udah Rp6. Ada Arti sebelumnya Rp3, sekarang Rp3. Ada MDRN, ini dan total ada 48.940 pahlawan bursa. Jadi yang tidak merasakan, tidak terkena dampak FCA. Sementara yang merasakan manfaat FCA itu ada luar biasa banyak. Paling banyak yang merasakan manfaat FCA itu Friend. Jadi sebelum FCA tanggal 31 Mei kemarin harga saham Brand masih 50, Friend itu masih 50. Harga saat ini tanggal 6 Juni udah Rp34. Tadi di penutupan hari ini udah Rp28. Dan total pahlawan bursa yang merasakan manfaat dari FCA ini itu 225.150 orang. Ini luar biasa banyak yang merasakan, yang mungkin mungkin portfolionya turun sekitar 40%-an lah so far gitu. Masih banyak, jalan masih panjang menuju Rp1 tentunya.
Ada Viva ada 61.000, ada Gia 59.000 pahlawan bursa yang sekarang bisa diam tenang di FCA karena antriannya udah nggak kelihatan, susah dijual. Dulu mungkin mikir cut loss atau enggak, sekarang di cut loss pun nggak bisa. Dulu takut volatilitasnya karena naik turun, sekarang harga sahamnya cuma turun terus, jadi dilindungi para pahlawan bursa dari volatilitas yang mungkin bisa mengganggu tentunya perasaan, menyebabkan rasa takut. Sekarang sudah dilindungi dari volatilitas tersebut kayak gitu. Jadi secara total ada 1,3.674.320 investor yang sudah merasakan manfaat FCA. Ini tentunya itu satu prestasi yang luar biasa. Dalam jangka waktu masih kurang dari 3 bulan. Tapi kalau kita dibilang apakah sudah semua investor merasakan manfaat dari FCA, sebenarnya enggak juga, karena kalau dari data terakhir ini pemberitaan dari 18 April lalu ada 5,4 juta orang investor saham di bursa kita, dan dari 5,4 juta saham itu 99,6%-nya adalah investor individu alias pahlawan bursa, investor lokal individu. Jadi sebenarnya masih belum banyak, masih belum sampai 20% mungkin ya sekitar 20%-an pahlawan bursa yang sudah merasakan manfaat dari FCA. Masih banyak, masih lebih banyak lagi yang belum. Jadi mungkin kebijakan ini kedepannya akan jauh lebih banyak lagi saham yang di FCA kan, dan supaya semakin banyak lagi, kalau bisa semua investor saham di bursa kita merasakan manfaat dari FCA ini. Jadi bagi rekan-rekan yang selama ini protes, mungkin nggak usah protes karena memang manfaatnya sudah mulai bisa dirasakan, cuman mungkin Anda aja kurang happy dengan manfaat yang diberikan kepada Anda. Cuma ya itu masalah kita masing-masing lah, kayak gitu kan, rezeki di tangan Tuhan gitu, saham kita di tangan FCA kayak gitu. Oke, sampai sini aja. Bagi teman-teman yang mau komentar, mau ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Maju terus bursa kita, maju terus manajemen dan direksi BI, semoga semakin lama semakin maju dan memberikan pertumbuhan buat bursa kita. Thank you.